pelintir. Ya seakan-akan kita pro Amerika, kita dukung, nggak ada. Kita hanya satu. Ya Pak Prabowo dari awal bagaimana kita mencari kesempatan yang terbaik untuk membantu Palestina merdeka. Soal BOP kemudian banyak dikritik, bagaimana kemudian bisa melakukan proses negosiasi sementara posisinya tidak imbang. Indonesia di bawah Amerika dan Israel. Ibarat raksasa yang sedang berkuasa, Amerika dan Israel misalnya. Tapi Indonesia masuk ke situ. Apakah punya suara? Kita udah berapa puluh tahun sih membela Palestina. Ya. Setiap ada agresi, ya, invasi, mereka berperang, selalu kita mengkutuk, melanggar resolusi, dan lain sebagainya. Tetapi kita sampai sekarang nggak pernah ada guna. Begitu ada resolusi, veto. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang Gaza dalam keadaan hancur lebur. Ya. 80%. Dari tahun 2023 bulan Oktober, Pak. Iya, itu hancur lebur seperti itu. Kalau secara teknis ya, itu Israel pasang border aja ke seluruh Palestina, Gaza. Mau apa? Siapa yang berani lawan juga? Nggak ada. Ya kan? Nah, ini ada satu kesempatan. Ya, beliau baik sama Trump, ya Presiden Trump, baik sama seluruh pemimpin negara-negara di Timur Tengah, itu baik dengan Xi Jinping, ya baik dengan Putin, itu beliau semuanya berkawan, ya beliau bicara, kemudian oh ya Trump mengumpulkan, mendengar suara kita, karena dia kan juga punya kepentingan juga di Indonesia. Pasti. Ya kan? Ya dia harus dengar kita juga dong, ya kan? Oh, ada satu titik cerah, masuk di situ. Jadi bukan bicara soal kekuatan senjata, tapi pasti Trump atau Amerika lah punya kepentingan di kita, disitulah ketemu titik temunya. Iya, sehingga kita punya power sesungguhnya. Benar, kita kalau nggak punya bargaining power, kita juga nggak akan didengar kan. Karena kalau bicara soal kita nggak punya power, hanya berpikir satu sisi linear, bahwa kekuatan senjata ya kita kalah sama Amerika. Kalah besar, kalah canggih dan seterusnya. Tapi ketika bicara soal kekuatan ekonomi, memang kita punya bargaining power, punya daya tawar di situ. Nah, di sini terus di pelintir. Ya seakan-akan kita pro Amerika, kita dukung, nggak ada. Kita hanya satu. Ya Pak Prabowo dari awal bagaimana kita mencari kesempatan yang terbaik untuk membantu Palestina merdeka. Hanya itu tujuannya? Ya, hanya itu satu. Tujuannya. Makanya ini saya garis bawah, ya, berarti memang masuk BOP itu hanya ingin Palestina merdeka. Iya, hanya ingin Palestina merdeka. Makanya di situ Board of Peace sudah disampaikan kemarin ke Pak Prabowo kan, diakomodasi di resolusi PBB, kalau nggak salah resolusi berapa ya? 2803 atau berapa ya? Itu nanti Mas Ari itu kita tidak ada namanya melucuti. Akhirnya dipelintir-pelintir. Seakan-akan nanti ikut, nggak ada perlucutan senjata itu nggak ada. Kita justru akan mengirim peacekeeping force, pasukan perdamaian dunia, ya beserta negara-negara yang lain, jumlah kurang lebih 32.000 ya, itu 20.000 tentara, 12.000 polisi yang akan menjaga keamanan kedua belah pihak. Nah ini kan suatu kesempatan besar, terobosan real yang konkret gitu loh. Nah terus sekarang yang tergabung di Board of Peace ya itu melihat Amerika dan Israel menyerang Iran, ya kan? Nah, terus disimpulkan, wah ini board of war segala macam. Oke, andai kata, kita mau diperalat, ya, keluar daripada kesepakatan yang ada, yang 20 kesepakatan itu, Indonesia juga bisa menarik diri kok. Tidak ada, kan udah disampaikan Pak Prabowo. Kita juga tidak terikat, kita juga punya kedaulatan. Saya harus tanyakan itu Pak. Dan tidak takut dengan ancaman misalnya, karena kok Anda keluar tiba-tiba, saya ancam nanti. Misalnya Amerika mengatakan seperti itu. Ya itu konsekuensi kan. Dan itu tidak akan, itu prinsip. Kalau memang sudah tidak ketemu, keluar. Iya, Pak Prabowo menyampaikan dengan jelas. Itu kan prinsip, konsekuensi. Tapi kan semuanya harus dikalkulasi. Itu beliau sampaikan. Bagaimana kita bicara dulu dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Gitu. Jadi kita juga tidak boleh dong egosentris dong. Itu kalau kepingin memperjuangkan Palestina. Ya benar nggak? Loh kita ini kan all out memperjuangkan Palestina. All out. Ya kan? Nah, tapi jangan sampai salah langkah. Kalau sampai salah langkah, bukan benefit, bukan manfaat yang kita ambil, goalnya, tapi malah jadi mudarat. Nah ini harus perhitungan luar biasa. Nah oleh karena itu justru rakyat Indonesia itu harus mensupport
secara moral, gitu loh. Secara moral. Pak, mohon maaf saya tanya Pak. Tadi Bapak menghitung secara luar biasa. Hitung-hitungan ini sebenarnya diajarkan dalam pendidikan militer. Ya, pasti. Dan kita kan punya pengalaman di militer ya, gitu. Jadi di militer itu perencanaan itu harus matang. Karena Tidak boleh salah, tidak boleh gagal. ya, karena Nggak ada pilihan. Karena kita Harris kan, ya Harris ya, itu. Jadi 50% perencanaan yang baik itu adalah 50% kemenangan. Ya, jadi itu sudah pakemnya di militer ya gitu. Jadi kita bagaimana membuat margin of error itu kecil, nol. Kalau perlu tidak ada kesalahan. Oleh karena itu segala macam kalkulasi sudah dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan beliau mengambil semua pihak. Beliau selalu memanggil semua elemen dari orang-orang Termasuk politik, masyarakat sipil, Pak? masyarakat sipil, para ketua-ketua ormas-ormas agama dan lain sebagainya. Sebentar Pak, saya tertarik dengan itu. Seluruhnya. Rumor yang beredar di luar adalah Pak Prabowo selalu disampaikan informasi yang positif-positif, asal Bapak senang. Tapi Bapak tadi katakan, memanggil masyarakat sipil, mungkin yang terlihat hanya sedikit. Yang ada di YouTube hanya sedikit misalnya. Tapi Bapak tahu bahwa ada pertemuan-pertemuan yang memang tidak dipublikasikan dan itu bagian dari meminta pendapat itu. Pak Prabowo sangat terbuka dengan pendapat-pendapat walaupun misalnya tidak mengenakan telinga beliau. Iya. Jadi Mas, saya bukannya mau memuja-muja beliau, enggak. Saya bicara objektif. Ya saya mantan prajurit ya, saya dididik untuk bicara apa adanya, jujur ya, untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita ini kalau mau membuat, beliau itu kalau mau membuat sesuatu ya, itu perencanaan itu jauh lebih matang daripada kita-kita yang masih muda. Ya, gitu. Dan untuk perencanaan namanya baru direncanakan, orang baru masak udah gembar-gembor. Ya kan? Dan beliau tahu persis gitu loh, mengkalkulasi itu. Nah, sekarang permasalahannya bukan pada strategi atau keputusannya yang sudah dilakukan, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita ini semuanya yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia, percaya dengan pimpinannya, mendukung pimpinannya, itu bagaimana goal kita untuk Palestina itu tercapai. Gitu. Sekarang saya pengen bertanya sama Mas, kalau boleh, Silahkan, boleh Pak. nggak harus ditanya? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak, saya andai kata kita keluar dari board office, Ya. apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita hanya, mohon maaf, pasrah, berdoa. Tapi kalau kita masuk, kita bisa ngirim pasukan. Bahkan beliau minta lebih kemarin dari 8.000. Itu real, membela real. Dan sebelumnya beliau udah lakukan mengirim itu bantuan makanan, itu pakai Hercules, mengirim bantuan obat-obatan, itu mengirim bantuan dokter kesehatan, mengirim kapal, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan informasi bahkan juga. Kita menyiapkan waktu itu pulau kan. Ada banyak warga Palestina yang disekolahkan. Warga Palestina yang disekolahkan di sini. Kemenhan maksud saya. Betul di Unhan. Unhan, itu betul. ya nanti bisa kembali lagi ke sana untuk memimpin segala macam. Jadi beliau sudah melakukan itu semuanya all out ya. Namun ya kembali lagi ya, tidak semua orang itu berpikir positif menurut saya ya gitu. Jadi selalu mengambil dari sisi negatifnya sendiri, selalu pesimis lah gitu. Jadi orang pesimis itu selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Kalau orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.